tajam. Tajam. Begitu subuh tuh kena naon jamunya. Alhamdulillah ya Allah. Baiknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa atamma lana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikud dayyan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh awwalu man futiha bihil jinan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa adim wa an'im ana habibika mustafaka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan halalan thayyiban. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu nabi wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ilmu di Arab pun cukup segitu berbeda. Kalau ceramah di Arab mah kabeh tadi bahasa Arab. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para tuan-tuan guru, bil khusus guru orang sarerea, guru kita semua, yaitu Kersana Kang Ajengan Ahmad Mustafa. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, dijaga oleh Allah zahiran wa batinan, dibarokahkan umur, dibarokahkan ilmu, dan dijadikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Berikut tuan-tuan guru yang lain ada hadir tengah-tengah kita, Kang Ustaz Sanawi. Kemudian ada Pak Ustadz Ahmad Suzuki dan tuan-tuan guru yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan guru kita senantiasa jadi penerang bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para pemangku wilayah, para pemangku jabatan di lingkungan Permata Cikarang Selatan, bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak RW beserta jajarannya, para RT beserta jajarannya, bil khusus tadi yakni Pak RT Supri. Mudah-mudahan para pemangku wilayah senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang menjalankan tugas-tugas mengurusi lingkungan dan wilayah itu tidak mudah, maka perlu kesabaran yang luar biasa. Kemudian tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada tim Hadroh MARC yang senantiasa menjadi wasilah terbacanya dan tersenandungkannya sholawat-sholawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa Bapak MC yang sedang makan. Mudah-mudahan panjenengan sehat Pak Indra, murah rezeki, banyak anak, istri cukup satu. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah,
Ini ngaji apa bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Bu? Campuran. Bahasa Inggris lah. Bahasa Jawa. Mentang-mentang pemajikan aing kurang nganjuk, Bu. Bahasa Inggris. Waktu yang diberikan oleh panitia tidak banyak, Bu. 2 jam. Ya, kira-kira ibu-ibu siap ngaji sampai jam berapa? Hah? Mama sekarang juga begadang, Tan. Bapak-bapak siap ngaji sampai jam berapa? Edan tuh. Tim hadro sampai ngaji sampai jam berapa ini? Terus itu. Kurang batas baik ngaji sampai jam 12. Siap? Siap? Siap, kudu siap. Karena tadi rundown dari panitia kurang lebih 60 menit. Pertama, bahwa terselenggaranya acara ini kita awali dengan sebuah ungkapan kalimat yang dikatakan oleh ulama yang Qadiyah dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa min huquqihi sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahu wa nu'azzimahu wa nuwaqqirahu. Di antara hak-haknya Kanjeng Nabi yang menjadi kewajiban bagi kita, pertama adalah mencintai Kanjeng. Itu wajib. Yang kedua, mengagungkan Kanjeng Nabi. Yang ketiga, memuliakan Kanjeng. Jadi temanya 3. Mencintai Kanjeng Nabi, mengagungkan Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng. Sampai subuh gak kelar jamnya. Maka keagungan Nabi itu mesti ditelaah dulu. Kenapa beliau agung? Karena beliau adalah manusia pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita lihat beliau manusia pilihan? Allah menciptakan manusia banyak, tidak pensi, tidak harus pensiun. Bergaya mai, pensi lapar ya? Lapar. Dari tadi belum makan. Belum. Masya Allah. Oh, mulai idenya. Allah menciptakan manusia banyak tidak? Terhitung tidak? Terhitung, tapi kita tidak tahu jumlah seluruh manusia. Hanya kemudian Allah memilih daripada jumlah manusia tadi, diangkat menjadi golongan para nabi sejumlah 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu disaring lagi, dipilih lagi oleh Allah untuk menjadi para rasul 313 rasul. Dari 313 rasul itu dipilih lagi oleh Allah menjadi ulul azmi, pimpinan para nabi dan para rasul. Ada 5, apa tadi hadroh? Ada 5. Pucuk pimpinan ulul azmi, yakni baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, betapa agung beliau adalah pucuk pimpinan para nabi dan para rasul. Berarti stop, kita bukan nabi, bukan rasul, karena buktinya tidak dipilih. Selepas dari itu Allah memilih lagi manusia-manusia yang tidak dijadikan oleh Allah menjadi nabi dan rasul, dipilih menjadi para sahabat. Ini anak-anak harus ingat ya. Allah memilih para sahabat banyak tidak anak-anak? Halo Bu, sahabat ada berapa? Banyak. Berapa? Ratusan, tego boleh. Jumlah para sahabat 124.000 sahabat. Ini alam dunia seberapa kilometer Pedra? Ini kan tukang jalan-jalan Bu. Kalau di status WA jalan lagi, jalan lagi. Mudah-mudahan besok dipanggil Prabowo jadi menteri ukur jalan. Yang tidak dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, terpilih oleh Allah menjadi para sahabat. Jumlahnya total 124.000 sahabat.
Dari 124.000 sahabat itu dipilih lagi oleh Allah golongan sahabat yang melakukan bai'atul ridwan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat sabaraha bangarea? Apa? 1.500. Dari 1.500 dipilih lagi oleh Allah menjadi pasukan Badar. Sebenarnya 313. Dari pasukan Badar dipilih lagi oleh Allah menjadi penjaga pintu Khaybar. Sebenarnya 40. Dari 40 dipilih lagi oleh Allah menjadi khulafaur rasyidin. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tadi dipilih lagi oleh Allah menjadi khulafaur rasyidin. Opa, berarti orang mati diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, diangkat jadi sahabat. Oh, berarti kita ini umat. Maka pantas malam ini yang kita laksanakan adalah betapa agungnya Rasul. Kenapa beliau agung? Karena pribadi yang agung memiliki akhlak yang mulia, pribadi yang agung memiliki hati yang mulia, pribadi yang agung yang sesuatunya luar biasa. Contoh, Pak Indra duduk biasa duduknya, tapi Rasul duduknya luar biasa. Pak Indra makan biasa tidak? Biasa. Kayaknya kalau semangkok kurang kata Pak Indra. Benar? Benar deh. Benar. Kayaknya kalau semangkok kurang. Tapi Rasul mah duduk nanti makannya juga luar. Jalannya luar biasa, makannya luar biasa, segala sesuatunya luar biasa. Maka pantas malam ini kesungguhan, kebulatan tekad dari seluruh panitia tadi semata-mata mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir tadi orang Jepang. Ayat orang Jepang nyumbang ke Pedra. Duitnya yen apa rupiah? Hah? Yen apa rupiah? Ye. Jangan khawatir, apa-apa yang dikeluarkan hari ini pasti ikut terbawa mulia. Karena apa? Karena kita mengagungkan seseorang sosok yang agung. Elatnya mana kata Bang Arya? Li'anna syarafal muta'alliq bi syarafil muta'allaq. Karena keagungan dan kemuliaan yang mengaitkan itu terkait dengan keagungan dan kemuliaan yang dikaitkan. Karena dikaitkan ke Rasul, ieu baso milumul. Aku ada eta kacang milu mulia tuh Pak. Ayo kacang tuh. Kacang tuh berapa? Ini berapa? Kan ada bahasa do mangkok ke masih ayam kacangnya. Sok itu diberi bahasa ke protes kene wae nya. Kudu nama alhamdulillah. Gitu terus udah diam kacang-kacangan begitulah ya. Terus jadi Masya Allah, Insya Allah dengan mengagungkan Rasul yang agung, memuliakan Rasul yang mulia, orang kabawa agung, kabawa mulia. Apa-apa yang dikerahkan oleh panitia terbawa agung, terbawa mulia. Dari mana itu semua berasal? Kenapa kita hari ini ingin mengagungkan beliau? Dan ujung-ujung orang mengagungkan Rasul. Tidak tiba-tiba mendadak panitia malam rapat besok acara rungkat deh panitia. Yang maka perlu persiapan step by step. Dari mana orang bisa mengagungkan Kanjeng Nabi? Wa asluha minal mahabbah. Dasar pokok nama tina kecintaan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh bertanya kepada PMC, what is love? Apa itu cinta? Kalau cinta ibu sama bapak biasa. Freddy mengatakan dalam salah satu novelnya, love is the extrusion of someone which can't to be dodged. Cinta itu adalah letupan emosi seseorang yang tidak bisa dielakkan. Kamakola Freddy Mercury. Wal apa berarti nama?
Kayaknya punya. Daripada belaso ibu-ibu apal wirosa sabun. Jangan-jangan ini namanya gurunya Sinto Enten. Cinta itu didefinisikan oleh qadiyah akhdatun fil qalbi minallah. Satu tarikan yang terambil dari hati kita yang dilakukan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini perjalanan terselenggaranya acara ini akibat hembusan tarikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten ibu mau tanya, ibu-ibu cinta ka Rasul? Bapak-bapak cinta ka Rasul? But where is the proof? Di mana buktinya? Benar kan? Ini kan dulu pernah jadi korban cinta bapak-bapak. Belum menikah itu tiba arek KWC milu eta bapak teh. Ikutnya itu. Eta muah lebih kabas eta HP aya di Pak Indra. Bukan itu cinta yang dimaksud. Bukan itu cinta, pengalaman kita tidak. Aduh, kayak buka kartu bisa nih. Udah, wis menang. Pengalaman simpen masih jangan diulangi lagi. But where is the proof? Jangan hanya mengaku cinta, jangan tanyakan cintanya Rasul kepada kita. Tidak diragukan lagi. Karena apa? Dalam salah satu hadisnya Kanjeng Nabi berkata, bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku berlaku bagi pelaku dosa umatku. Sekalipun tukang tarok, tukang bobok, tukang ngabuka tali. Dapat tanya orang sudah tukang tarok, tukang bobok, tukang ngabuka tali, tetap berhak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka perlu namanya kita memahami, jangan hanya sebatas mengaku cinta, tetapi perlu ada bukti cinta. Kita ngaji nasa kitunya. Ibu-ibu siap ngaji? Bukti. Oke. Kan dulu ibu juga kalau nggak ada bukti cinta mana mau dinikahi bapaknya anak-anak, benar? Di lope doang dinikah puyeng tuh Bu. Emang mau bercinta terus sampai nggak dinikah, kan itu namanya cinta gombal. Iklan dulu ya. Ngopi Bang, ngopi. Woi, ngopi. Iya kopi mulia tuh. Saya kira diminum atau kopi mulia itu. Terus, udah ringkas ya. Sahur qadiyah. Wa min alamati hubbihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri kecintaan orang tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluha al-iqtida'u bihi. Yang paling pokok, paling utama, paling istimewa, dengerin ibu. Anu patuh tunduk ke jalan Kanjeng. Ulangi, anut patuh tunduk terhadap ajaran, itu ciri utama. Jadi orang ngaku cinta harus anut patuh tunduk terhadap ajaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngasih syariat sholat, ibu-ibu sok sholat tuh. Dilarang tapi berhikmah haram sholat. Ibu-ibu puasa tidak? Barepong ngomong baik teh. Ibu-ibu diperintah zakat ke? Bapak-bapak diperintah haji dan umroh tidak? Dari seluruh ajaran Nabi tadi dipatuhi, diikuti, itu merupakan ciri-ciri cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastimalu sunnatihi jeung daek ngamalkeun sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngamalkeun sunnah
Pak Punten, Pak Indra, di antara sunnah itu adalah mula'abah, bersendagurau dengan pasangan sehingga tercipta suasana baiti jannati, rumah tangga kulaksana surga. Eta Pak Indra romantis jeung ibuna jeung istrina. Kalau tidur Pak Indra itu tidur di mana tadi paha istrina. Kosok itu Pak Indra. Mereka panah yang suka begitu, tidur di pangkuan kau seperti dulu Nabi tidur di pangkuan Siti Aisyah. Jadi di antara orang yang mengamalkan sunnah itu adalah mencintai sunnah apapun itu dilakukan. Iklan can beres ya, can beres. Carekan memual. Jadi diantiran kadi mau kadahar lah. Itu terus. Bungkus makuluh nanti baik. Terus dua. Tadi cenah ngamalkeun sunnah. Di antara sunnah Rasul teh harus banyak sendaguro sama pasangan. Ibu suka bercanda sama suami. Bapak suka bercanda sama istri. Ajaran mana eta ti Rasul aya kitu bertengkar bae di suami istri aya teh tah. Teu Rasul mah ngajari bertengkar, ini mah umatnya bertengkar lah. Wah, ini umat Nabi apa umat Fir'aun ieu teh? Bingung aing. Ya. Gitu teh. Aku umat Nabi apa umat mana ieu tiap hari bertengkar. Sementara Rasul ngasih resep kalau rumah tangga mau enak itu sering-sering mula'abah, sering-sering bersedagu. Tetapi ya jangan kebablasan Kang. Iya mentang-mentang sering bersedaguro dulu mah belum nikah itu mau kentut doang ini dulu sama istri bener. Neng punten mau ke belakang terima telepon padahal mah tiba mau kan. Kenapa begitu? Malu dulu belum nikah. Begitu udah nikah, ayo begitu. Ayo begitu. Astagfirullahaladzim. Tolong tobatnya, tolong tobat. Malam ini kita tobat dari pro. Wah si ibu pun tadinya tolong tobat. Tidak nonton tadi. Pro. Dina kitab Tafsirul Qurtubi dijelaskan riwayat Sayyidina Ibnu Abbas, Kanjeng Rasul nyarioskeun kebiasaan kaum Nabi Lut. Apa kaum Nabi Lut Pak Indra? Eta kaum Nabi Lut dijelaskan diriwayatkan riwayat Sayyidina Ibnu Abbas sumber nanti Kanjeng Nabi annahum kanu yatadarratuna fi majalisihim. Itu kaum Nabi Lut suka saling kentut ketika duduk di tempat duduk masing. Eta ibu boga salaki tukang hitut hareupeun ibu eta mirip-mirip kaum Nabi Lut. Bapak-bapak tobat ya. Dulu mah belum nikah, pemerintah ke gengsi ya. Pas udah nikah tuh bahkan lebih parah, namanya panar ya kentut di depan mertu. Lebih punten. Jadi kentut sembarangan itu termasuk di antara kebiasaan kaum Nabi Lut. Pak Abdul, tobat Pak Abdul. Nikahnya belum tobat wajahnya. Belum terima enak Ustaz. Apalagi kalau udah pakai sarung berdua, kentut pan mantap. Habis makan ubi cilem, tenaganya double. Udah gitu lagi, tapi ada necret terbawa, serem tuh. Maka tolong malam ini, kalaupun kita bersendagurau, jangan kelewat batas. Kados. Mana tuh dalilnya kata PMC cinta weh itu noh gitu. Dalilnya mana? Diajar ngadalil pas sebenarnya. Oh dalilnya teh
tina ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bejakeun ku anjeun Muhammad, beritahukan oleh Muhammad, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Jadi syarat jalma disebut mahabbah ka Rasul teh kudu patuh, kudu anut kana ajaran Kanjeng. But the question is, pertanyaannya, bagaimana orang bisa patuh terhadap ajaran Nabi? Dari mana orang bisa mengetahui terhadap sunnah Nabi? Dari mana, Bu? Google, YouTube, lewat cinta karena di ciri paling utama resep ayat di dia. Alhamdulillah, ciri utama orang cinta Nabi teh resep. Ciri utama cinta Nabi teh resep ngaji sampai mati sampai mati sampai ngaji gimana? Luar Jawa rahimakumullah hiji tahu ciri nate gitu. Namun urang mahabbah ka Rasul ciri nate urang baik nuturkeun Kanjeng Nabi gitu. Punten Pak Indra, di antara sunnah Rasul teh kalau ada orang hendak bertamu kepada kita nyisir dulu, at-tamasyuk, nyisir dulu. Ada tamu ke Panaria baru bangun tidur, nyisir dulu mah. Tanya kepada istri, mah udah ganteng belum? Apa jawab istrinya? Biasa baik. Jadi Rasul betapa menjaga sangat penampilan. Maka di antara sunnah Rasul kalau ada tamu kudu nyisir. Akur. Coba bangun tidur, rambut acak-acakan, ketemu tamu mau ngasih duit, jadi nggak kira-kira? Jadi nggak jadi, kata-kata doang. Tuh, ayo kita jelema. Jadi Rasul setiap mau ada tamu rapih dulu, baru tanya ke si Aisyah, akang geus ganteng can, ganteng kang, beres lah karena baru bertemu terus. Kemudian diantaranya adalah orang yang cinta Nabi, di samping melaksanakan sunnahnya, wa takhallaqa bi akhlaqihi, dia berakhlak dengan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bab akhlak Pak Bu punten. 13 tahun Rasul di Mekah, ngurusan naon eta teh Pak Indra? Ngurusan akhlak. Urang jeung Gusti Allah. Ulang deui. 13 tahun Rasul dakwah di negeri Makkah, ngurusan akhlak, bagaimana pondasi akidah tadi benar. Masya Allah, 13 tahun. Mana ya ngaji di jangkaran 5 tahun belum apa-apa. Belum apa-apa. Sementara para sahabat digembleng oleh Rasul sehingga timbul keyakinan yang kuat, akidah yang kokoh, dalam kondisi apapun tetap terjaga keimanan tadi, sebab hasil gemblengan selama 13 tahun. Akhlak kurang jeung Gusti Allah. Kan timbul pertanyaan, memangnya harus bagaimana akhlak kita kepada Allah di samping kita yakin Allah yang ngatur rezeki, di samping kita yakin Allah wajib ada, di samping kita yakin Allah maha kuasa, di samping kita yakin Allah maha mengetahui. Ternyata disipir di dalam kitab Iqadul Himam karya Syekh Ajibah Al-Hasani, Al-Adabu Ma'allah, adab hubungan jeung Gusti Allah. Catatnya itu ngaji apa namanya itu? Iya ngaji apa kopi ya? Ngaji mari ngopi. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Syekh Ajibah Al-Hasani dalam kitab Iqadul Himam dijelaskan,
Al-adabu ma'allah, adab bersama hubungan kita kepada Allah, di samping merawat keimanan tadi, merawat ke akidah tadi. Di mana hari ini keimanan kita sedang dipertaruhkan, di mana hari ini akidah kita sedang dipertanyakan dengan gonjang-ganjing di media sosial. Akidah hari ini betul-betul harus dirawat. Siap? Siap? Insya selepas itu terawat dengan baik, perlu menata adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya mah kan aya masalah, kadang-kadang nyalahkeun tatangga akur. Dagang tepati lancar, beda saya dagang. Padahal yang ngatur rezeki siapa? Gusti. Malam ini catatan kita ada ma'allahi bi'tibari Allah. Bagaimana adab kita kepada Allah menimbang daripada orang awam. Awas, menimbang daripada orang awam. Rumusnya satu, bimtithali amrihi wa ijtinabi nahyihi. Patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Gusti. Eta adabna. Jangan panaraya rajin sholat Pak, panaraya rajin tidak berjamaah. Bahkan saking rajinnya beliau kalau bisa subuh setengah 4. Gitu. Ada lagi nanti versi kedua, kalau bisa mah kata Pak Indra subuh setengah 6. Terus jangan hanya patuh terhadap perintah, juga harus pandai menjauhi larangan. Rajin sholat tapi rajin ngomong ke tetangga, ini ayah adab ke Allah Bu. Entah ayah kita ya. Coba cina. Jadi jangan hanya patuh terhadap perintah, juga harus menjauhi larangan. Kita ada kurang ke Allah. Kemudian ada kurang ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bittiba'i sunnati, nuturkeun sunnahna Kangjeng Nabi. Ada orang rajin pakai siwak, aya panar ya rajin. Panar ya Masya Allah, mau sholat pakai siwak. Mau cium pipi istri pakai siwak. Gitu kan. Mau ngenyot pakai siwak. Masya Allah. Tetapi mohon maaf, orang yang rajin siwak juga mesti rajin tutup mulut. Siwak rajin, ngomongin tetangga rajin. Aku teh di satu sisi dia patuh terhadap perintah, tapi di sisi lain dia menjauhi larangan. Persis urang sholat daek selot rajin. Nah itu gitu. Woi, halo. Ditemin ahli selot kabeh dulu. Sholat rajin, selot, tobat, tobat kali. Terus kita ada kurang ke Allah, berarti tuturkeun perintahna, jauhi larangan. Jangan hanya sebatas ngikut perintah tapi melanggar larangan. Kemudian mengamalkan sunnah Rasul bukan hanya sebatas sunnah yang zahir, tapi juga sunnah yang batin. Punten Pak Bu, ari sunnah ke aya nu zahir aya. Contoh panarya pakai siwak itu sunnah zahir. Tapi Rasul juga aya sunnah as-sumtu, tidak ngomong sembah. Ibu-ibu teu boga duit, sabar teu Bu. Hei, boga duit sabar teu? Boga duit, ibu-ibu punya duit sabar enggak? Kudu sabar. Boga duit kudu sabar, teu boga duit kudu sabar. Sebab lamun keur boga duit teu sabar bahaya. Datang ngantri namanya panarya, pinjem dulu serah. Kudu sabar boga duit. Cuk sabar teu boga duit doang, boga duit kudu sabar, teu boga duit kudu. Sabar itu ajaran siapa? Panarya. Macam disesat-sesatkan. Sabar itu ajaran siapa Bu? Ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mengikuti sunnah bukan hanya sunnah zahir, tapi penting juga mengikuti sunnah batin. Contoh ibu-ibu ketika dapat nikmat bersyukur tuh bu, bersyukur tuh. Dibeli emas banyak sama suami, bersyukur tidak? Eta bersyukur ajaran siapa? Mangga jadi wahid. Walaupun beliau makhluk viral, tetap lain nabi, lain rasul. Benar tidak? Walaupun viral, tetap beliau bukan nabi, bukan rasul. Iya, syukuran ajaran Rasul, sabar ajaran Rasul, tawakal ajaran Rasul, itu semua namanya sunnah bangsa batin. Jangan hanya terjebak sunnah bangsa zahir, lupa dengan sunnah bangsa batin. Silahkan kita lakukan sunnah seperti pakai siwak, penting karena takriman wa tauqiran, ngamuliakeun ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi tolong jangan mencederai itu semua dengan mencaci maki sesama muslim. Sebab apa? Sibabul muslim fiskun, mencaci maki sesama muslim itu fasik. Tunggu. Maka mudah-mudahan besok pelantikan ayah Budin Maindra udah ditelepon belum Pak Prabowo? Jadi menteri naon? Kelautan, pengen ketemu Putri Duyung Cina gitu. Gitu kan? Jadi jangan hanya melaksanakan sunnah dohir, tapi mari kita sama-sama dohir dan sabar ajaran Rasul, syukur ajaran Rasul, tawakal ajaran Rasul. Katilu mana tadi teh? Ciri Rasul, ciri cinta Nabi teh baru satu ya? Baru berapa Pak Indra? Baru satu. Kedua, ciri orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ahabbahu liman ahabbahu lin Nabi SAW. Orang tadi mencintai orang dicintai oleh Nabi SAW. Siapa contohnya? Kita ambil contoh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sampai dikatakan dalam hadis, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma, ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah Hasan Husain. Jadi orang cinta Nabi mesti senang terhadap orang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abghadahu liman abghadahu Nabi, dan dia mesti tidak senang terhadap orang tidak disenangi oleh Nabi. Siapa itu? Abu Jahal jeung Abu Lahab. Pok, oi, baju kerudung hijau pok. Kata Mangarya, katanya kesian juga Abu Lahab sendirian di neraka katanya. Orang yang dibenci Nabi, kita juga harus ikut benci. Jangan punya pikiran kata Pak Abdul, kesian juga yang punya Abu Jahal katanya. Ya Abu Lahab sorangan bebaturan kuing. Itu bisa gitu ajaran. Orang cinta Nabi kita cintai, orang dibenci Nabi juga harus dibenci. Per hari ini, andaikan Nabi SAW secara jasad masih ada, tentu beliau mengajak kita untuk tidak mencintai Zionis. Agur, hidup semangka. Semangka. Salah diwajibkan lagi. Ada semangka ada. Hidup Palestina. Hidup Palestina. Hancur Israel. Agur dia. Tapi lu aja. Kumaha caranya supaya orang-orang cinta Nabi tebu diikhtar dikrihi dengan banyak-banyak menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sama tim Hadro MRC Masuk. Enak nggak suaranya Pak? Enak tidak? Bu, enak tidak? Ini gak enak tadinya mah. 2 tahun kita asli kebanyakan makan salak. Jadi reki suara ini lah. Tadi ngomong saya nggak ulang tim Hadro. Begitu dikasih makan salak, Masya Allah, tiap hari dikasih salak tuh pada diri suara. Alhamdulillah. Lalu suara bagus jadi ikuti hati artinya pendeta. Tadi kamu tadi? Tasik. Tasik.
Ya Allah, ya kali diiktari dzikrihi dengan memperbanyak menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu banyak-banyak menyebutnya. Alhamdulillah. Pak Oja baca sholawat Jibril 100.000, Masya Allah. Pak Indra baca sholawat Narya sehari 11, Masya Allah. Pak Narya baca sholawat Umi setiap Jumat 80, Masya Allah. Itu termasuk cara meraih cintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas sholawat kelamaan, cuman kita kutip sedikit dari kitab Uqudul Lujaini. Bu, tahu gak kita Uqudul Lujaini, Bu? Kita rumah tangga, Bu. Ibu-ibu rumah tangga bangga pakai ilmu. Kata Panar, ya mau cium kening aja pakai doa, cium pipi pakai doa, cium bibir pakai doa. Lah ini mah bagaimana berkah? Bibirnya dicium kagak. Ayat kita Panar ya. Terus di antara dikutip dari kitab Uqudul Lujaini, ulama menyatakan kenapa Allah memberikan anjuran dan cara kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan kecil malam ini, khidmatan lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk bakti kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diingat, kalau kita baca sholawat dan salam di hadapan makomnya Kanjeng Nabi, langsung nyampe dijawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tak? Di mana orang umroh atau haji? Ini kan sekarang jauh baik baca ke Mekah. Dari mana saja? Apabila kita berjauhan, maka dihantarkan sholawat dan salam kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi terpikir, ya Rasulullah, ada sekelompok manusia utek-utekan maca sholawat di hiji perumahan Permata Cikarang Selatan. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Alhamdulillah. Kalau dekat nyampe langsung, kalau jauh disampaikan. Oleh siapa tadi? Malaikat naon Israil dikirim. Terus katilu, wa min alamati hubbihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada ciri kecintaan orang tadi kepada baginda Nabi, hubbuhu lil Quran, cintanya orang kepada Al-Quran. Ibu-ibu senang baca Quran. Halo, sehari berapa juz? 5 jus mangga, alpukat, melon, stroberi. Kagak nyandak bisa kata orang Betawi ini. Orang cinta Nabi berarti kudu seneng karena Kenapa harus senang kepada Al-Quran? Li'annahu unsila ilaihi, karena Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadabihi wahtada, dengan Al-Quran beliau dapat petunjuk dan bisa memberi petunjuk. Jadi kalau ngaku cinta Nabi, kudu resep baca Quran. Sehari berapa juz kok? 1 juz. Cek Pak Indra mang, cina orang marah repot. Sama krok lah. Beras sama krok sain. Sain sebar ayat dah. Pengaria sain 20 ayat. Repot kene bae mengius. Akhirnya kata ulama, sekurang-kurangnya sehari semalam kita baca 10 ayat. Tapi yang namanya manusia masih ada ngelesnya Pak Abdul. Ustaz, tadi kan saya juga lagi sholat baca Quran, benar tidak? Kan ini kalau orang ngaku cinta Nabi mesti senang baca Quran. Dijawab oleh kaum ngeles. Bilangnya ketika sholat baca, benar tuh Bu? Ibu sholat baca Quran tuh minimal Al-Fatihah.
Bapak lagi sholat baca Quran tidak? Oh gitu. Iya mah ngabahas Quran di luar sholat. Sebab jika Al-Quran dibaca di luar sholat, satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Alhamdulillah. Bagaimana kalau Quran dibaca di dalam sholat? Wa in sholat qa'iman, apabila orang ini sholat dalam keadaan berdiri, satu huruf dibalas 100 kebaikan. Apalagi jadi imam sunaria. Alhamdulillah, satu huruf dibalas 100 kebaikan. Wa in sholat qa'idan, bagaimana kalau orang ini sholat dalam keadaan duduk, dibalas ke Allah 50 kebaikan. Sumber referensinya kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Tahu segitu bisa nanya banyak ke Google lain. Zaman sekarang dibilang dari Google, rawahu Google wal YouTube wal Facebook muttafaqun alaih. Masya Allah. Ibu siap senang Quran, Bu? Siap senang Quran? Oi, siap senang Quran? Cinta Nabi berarti kudu cinta Quran. Terakhir, kalau orang ngaku cinta Nabi mesti senang fakir miskin, mesti senang kepada anak yatim, mesti hidup dalam keadaan zuhud. Panjang waktu udah hampir jam 11:30. Karena di Ramadan tadi kurang kebagian lebih ke jam 11:30. Kudu turun wayahna begitu ya. Mudah-mudahan sekelumit tadi cara dan ciri meraih cinta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari, bisa memperbaiki tatanan kehidupan. Titik poinnya adalah segala problematika kehidupan yang mendera kita itu perkaranya bukan karena salah siapa-siapa, tetapi salah diri sendiri. Ini terakhir nih, tolong dengerin Ibu. Kalau ada masalah dalam kehidupan bukan salah siapa-siapa, tapi salah diri sendiri. Bapak-bapak, kalau ada masalah problematika kehidupan bukan salah siapa-siapa, tapi salah diri. Kan hidup teh hayang gampang, hayang sulit Pak Indra. Hayang gampang. Penutup ya. Kemudahan itu beraneka macam dari Allah. Yang pertama ada kemudahan kelas super. Kemudahan kelas super. Mana contohnya kemudahan kelas super? Ketika Siti Maryam didapati oleh Nabiullah Zakaria dalam mihrabnya, anna laki hadza, gimana timana buah-buahan. Oi Bu, Siti Maryam ingat gak kisahnya? Oi, tahu gak Siti Maryam? Di dalam mihrabnya didapati ada buah. Kata Nabi Zakaria, dapat dari mana ini Neng? Ke pasar, kamu kan gak ke pasar, nanam juga kamu gak nanam, kok di dalam kamar banyak buah? Jawab Siti Maryam, huwa alayya hayyin. Ini semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah yang bagaimana? Yang mudah ini bila sababin tanpa sebab, wala masyaqqatin tanpa kesulitan, wala ta'tin tanpa capek, wala kaifin tanpa bingung mikir cara. Itu mah kelas kemudahan istimewa. Ulah didinya kan. Kita jangan di situ. Kita turun ke kelas kedua namanya Yusuf. Satu kemudahan dari Allah namanya Yusuf. Maka Allahumma ya muyassirul umur yassir umurana. Ya Allah, Engkau yang memudahkan segala urusan bagi kami, tolong Engkau permudah urusan kami. Justru ini yang bagaimana? Bisa bagin tetap kudu sebab ayat digawe ayat kita. Tetap kudu ayat sebab. Ustaz kudu layak ngajar sebab. Tukang dagang mau dagang itu sebab. Wa masyaqqatin, harus ada keluar keringat, harus ada capek, wajar. Tetapi tidak perlu capek-capek banget, tidak perlu bingung banget urusan hasil. Justru
Ada yang terakhir ketiga, sahlun kemudahan kene. Pakai sebab, pakai capek, pakai liur, pakai puyeng, tapi hasil urusan. Yang berbahaya, udah capek, udah liur, udah puyeng, udah mikir gimana caranya hasil, enggak hasil. Kenapa demikian? Tolong periksa adab kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita tidak menyalahkan siapa. Sakitu bapak-bapaknya wayahna ngopi. Hapunten simkuring arek turun. Sebelum turun mohon dimaafkan dohir dan batin. Supaya kata panarga besok kita bangun subuh, supaya bisa sholat subuh berjamaah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya. Pas sesuai ya. Sesuai ya. Sesuai kan ya? Sesuai. Terima kasih kepada Kang Ustaz jamaah yang sudah memberikan pesan-pesannya untuk kita semua. Apapun itu rangkumannya pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya di kehidupan sehari-hari kita. Dan kalau misalkan memang kita belum nyatet, nanti ada link YouTube-nya kalau nggak salah ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Untuk selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang kedua sekaligus doa penutup, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Kang Ustaz Ahmad Mustafa Bisri. Ada Kang Ustaz Mus. Ila waktu makan berfadhu ala al-mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada nuran bihi amal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min. Al-hadis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa.
Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing dijadikan suatu amaliyah yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit lekas sembuh, yang sehat selamanya zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala fi kulli sahabati ar-rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwir umrana manfa'atan wa khidmatan li dinina wa dunyana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Ustaz Mus yang sudah menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu, nanti ini ada air, insya Allah ada berkahnya, berkah maulid. Nanti tinggal diambil aja. Dan dari saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Jangan bosan-bosan dengan saya selaku MC yang selalu ditunjuk. Aduh, pokoknya mah capek lah. Terima kasih bapak-bapak semuanya, tim Hadro MARC, semoga sehat selalu dan selalu jaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa bapak-bapak, kalau ada sampah diambil dan masukkan ke kantong sampah yang sudah disediakan oleh tim panitia. Akhirul kalam, bila billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamati ana soleikum berada di bumi isyarina